Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya mempertemukan kita semua kembali bertemu dengan bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kesucian, yaitu bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana pintu-pintu surga dibuka, sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup, dan iblis-iblis dibelenggu. Maka seyogianya suasana seperti ini, Ramadan yang suci ini, menjadi madrasah, sekolah bagi kita semua, membentuk diri-diri kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepribadian Islam, berpola pikir Islami, dan juga pola sikap Islami, yang pada gilirannya akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bukankah takwa adalah tujuan daripada salah satu amalan yang paling mulia di bulan Ramadan ini, yaitu puasa? Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, menegaskan kepada kita untuk berpuasa, dan tujuan dari puasa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa." Maka kalau kita perhatikan generasi-generasi terdahulu, terutama para sahabat Rasulullah SAW ridwanullahu anhum, betapa mereka sangat mengistimewakan Ramadan. Mereka cukup akrab dengan Al-Quran, menghabiskan hari-hari Ramadan mereka bersama Al-Quran, tanpa kemudian menyampingkan amalan-amalan penting lainnya, berdakwah, berjihad, dan sebagainya, yang merupakan amalan-amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi standar perbuatan mereka, menjadi miqyasul amal mereka dalam kehidupan pribadi mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, dan hubungan mereka dengan sesama manusia. Mereka betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan, Al-Quran sebagai sumber hukum. Tapi aneh kalau kemudian banyak di antara manusia saat ini, termasuk kaum muslimin wal muslimat, mengaku beriman, kenapa nggak mau berhukum kepada Al-Quran? Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali, kalau kemudian kita hadirkan kata Ramadan kepada kaum muslimin wal muslimat saat ini, maka yang ada di benak kebanyakan dari kita adalah puasa. Bulan puasa. Ramadan adalah sahur siyam. Ramadan adalah bulan berpuasa. Namun berbeda sebelum hukum berpuasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagaimana generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi sahabat mendudukkan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, menegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menghabarkan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi, di inilah bulan Ramadan,
unzila fihil Qur'an, yang diturunkan pada bulan ini Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin wal muslimat pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dari ayat ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya melalui Al-Qur'an memuji bulan Ramadan. Seperti apa bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama dunia. Kemudian Allah menurunkan secara berangsur-angsur 23 tahun lamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Al-Qur'an mudah difahami, agar Al-Qur'an mudah diamalkan, agar Al-Qur'an mudah dipraktekkan. Dan Al-Qur'an sebagai suatu pemahaman, Al-Qur'an suatu aturan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Cukup jauh panjang masanya, kurang lebih 14 abad. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Ramadan di dalam ayat ini. Hal yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita fungsi daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Penjelas dari petunjuk tersebut, dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang terpuji dan yang tercela. Memang di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Qur'an petunjuk kepada seluruh manusia atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman? Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan manusia saat ini, ketika disodorkan kepada mereka Al-Qur'an, ketika dihadirkan kepada mereka Al-Qur'an, ketika dihadirkan kepada mereka aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, setidaknya kita bisa mengelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Rasulullah Muhammad SAW, dan Al-Quran. Orang-orang kafir menolak Al-Quran. Mereka tidak mau membaca, mereka tidak mau mempelajari, apalagi kemudian mengambil hukum-hukum dalam Al-Quran. Bahkan salah satu karakter dari orang-orang kafir adalah ketika kita tawarkan kepada mereka Al-Quran, mereka bukan hanya menolak, mereka marah, bahkan kemudian melawan. Itulah karakteristik dari orang-orang kafir. Kelompok yang kedua adalah orang-orang munafik. Mereka ini adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka pura-pura mengaku beriman kepada Al-Quran di hadapan kebanyakan manusia. Tetapi sesungguhnya apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka menolak itu semua. Mereka orang yang enggan kemudian membaca, mempelajari, bahkan mengamalkan Al-Quran. Toh pun kalau mereka mencoba, mereka melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka melakukan itu dengan malas-malasan. Itulah karakteristik atau sifat dari orang-orang munafik. Nauzubillahi summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita kaum muslimin wal muslimat pemirsa Royah TV semua ya dijauhkan dari sifat-sifat kufur dan juga dijauhkan dari sifat-sifat nifak ini. Kemudian kelompok yang ketiga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dan juga beriman kepada Al-Quran. Tidak ada satu huruf, satu kata pun, satu ayat pun, satu surat pun yang ditolak oleh mereka. Mereka menerima sepenuhnya
sekalipun itu cukup berat mereka lakukan, tetapi mereka dengan keimanan yang lurus, dengan keimanan yang penuh dengan keikhlasan, mereka melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang ketika disodorkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena itulah kaum muslimin wal muslimat pemirsa Royal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi terdahulu begitu kemudian menjadikan Al-Qur'an satu-satunya standar perbuatan mereka. Bahkan menjadikan Al-Qur'an sebagai standar hukum bagi mereka. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang dasar, sebagai sumber hukum. Dan memang Allah Subhanahu wa taala meminta kita, menyeru kita untuk menjadikan Al-Qur'an, kalamullah, sebagai satu-satunya sumber hukum, baik dalam urusan pribadi kita, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan bernegara. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah. Atiur rasul, taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin yang kalian angkat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, sekiranya kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hal itulah yang utama dan itulah sebaik-baiknya akibat. Di dalam ayat ini Allah menyeru semua manusia, wabil khusus seluruh kaum muslimin, seluruh orang-orang beriman. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita mengimani Al-Qur'an dan tentunya menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, cara Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta alam semesta, berkomunikasi dengan hambanya, manusia. Yang kedua, atiur rasul. Taatlah kepada Rasul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi agung ya, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Bahkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Islam tercemin dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini cukuplah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik, terdapat suri teladan yang baik. Dan tentunya ini bukan hanya dalam aspek-aspek pribadi, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dalam ibadah atau dalam masalah keimanan. Dalam sholat saja kita contoh Rasulullah, dalam saum saja kita contoh Rasulullah, dalam zakat saja kita contoh Rasulullah. Bukan hanya itu, tetapi juga aturan-aturan yang mengatur hubungan kita dengan manusia lain. Dalam aspek politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya. Karena praktek Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW memposisikan Rasulullah SAW bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul pembawa risalah, tapi beliau adalah seorang kepala negara. Beliau punya wilayah kekuasaan, beliau punya rakyat, beliau punya undang-undang dasar berupa Al-Quran. Beliau membangun sistem pemerintahan, beliau membangun sistem ekonomi, beliau membangun sistem pergaulan sosial dan keamanan militer,
politik luar negeri, dan sebagainya. Itu semua harus kita ambil sebagai bentuk ketaatan kita kepada Rasul, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Selanjutnya adalah wa ulil amri minkum. Kita harus mentaati ulil amri, pemimpin yang kita angkat. Para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat, siapa sih ulil amri ini? Ulil amri ini adalah Amirul Mukminin, Sultanun Azim. Dia adalah khalifah. Dia adalah seseorang yang diangkat, dibaiat untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum. Di dalam fikih Islam, khalifah adalah pemimpin dalam sistem negara khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fil ard litatbiqil Islam wa hamilud da'wah ilal alam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia dalam rangka menerapkan hukum Allah secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke penjuru alam. Dialah khalifah yang harus kita taati. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan ketaatan kita kepada ulil amri di antara kita, yaitu seorang khalifah. Namun sayang, saat ini kita tidak memiliki seorang khalifah. Kita telah jauh dari hukum-hukum khilafah. Sejak 3 Maret 1924, penjajah Inggris lewat anteknya, lewat kaki tangannya, Mustafa Kemal Atatürk laknatullah telah meruntuhkan khilafah, menghapuskan khilafah, sejarah khilafah, bahkan hukum-hukum khilafah dijauhkan dari kaum muslimin saat ini. Bahkan khilafah dianggap sesuatu yang bertendensi radikalis dan sebagainya. Padahal kalau kita benar-benar ingin berhukum kepada hukum Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah, mau tidak mau kita harus taat kepada seorang khalifah yang menerapkan hukum Islam di tengah-tengah kita. Masya Allah. Di balik ini ada refleksi yang kuat bagi kita, yaitu apa? Usaha untuk kemudian memperjuangkan kembali wujudnya syariah yang kafah di bawah naungan khilafah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itulah yang terjadi pada generasi-generasi terdahulu. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum. Mereka faham betul apa dampak, apa bahaya ketika mereka abai dari Al-Quran, ketika mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, az-zikr, Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengerikan kepada kita ketika kita meninggalkan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sempit kehidupan kita di dunia, menderita, semua serba kemalangan, dan kelak di yaumil akhir, di akhirat, kita akan dihimpunkan dalam keadaan buta. Mengapa buta? Karena kita pura-pura tidak tahu terhadap Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran, tetapi kemudian kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Bahkan kita beriman kepada sebagian Al-Quran, kemudian mengingkari sebagian yang lain, menerapkan sebagian hukum Al-Quran, kemudian meninggalkan sebagian hukum Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman yang pedih juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yurudduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Apakah kalian beriman kepada sebagian isi Al-Quran kemudian mengingkari sebagian yang lain? Maka balasan bagi orang-orang yang berperilaku demikian
khizyun fil hayatid dunya. Nista hidupnya di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab. Ila asyaddil azab. Wa mawlu bighafilin amma ta'malun. Dan pada yaumil akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kita kepada azab yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh perbuatan kita. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebenarnya bagi kita yang beriman meyakini bahwasanya satu-satunya sumber hukum adalah Al-Qur'an. Kalamullah. Sempurna. Merepresentasikan Islam yang sempurna. Bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan itu dalam catatan sejarah 14 tahun lamanya diterapkan dalam naungan khilafah Islamiyah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Royah TV rahimakumullah. Saat ini kita ditimpa fitnah yang begitu luar biasa. Bagaimana kita jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia, termasuk kaum muslimin, memilih pemimpin, membuat aturan, bukan bersumber kepada Al-Quran. Lebih bersumber kepada hawa nafsu manusia dalam sebuah mekanisme yang disebut demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ketika pemerintahan tidak lagi kemudian bersumber, tidak lagi mendasarkan perilaku mereka memerintah, kebijakan-kebijakan aturan tidak lagi berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka untuk apa pemerintahan ada? Maka sebuah keniscayaan, negara ada, pemerintahan ada, hanya untuk kepentingan segelintir orang yang meniscayakan kemiskinan. Dan saat ini kita dipertontonkan dengan harga-harga barang yang naik. Harga beras, harga sembako, dan sebagainya. Belum lagi kemudian kekayaan. Ya, kekayaan negeri kita yang diambil, dirampas oleh kepentingan-kepentingan asing melalui pemerintah yang terwujud dalam demokrasi. Karena itulah, mari kemudian kita jadikan Al-Quran ini satu-satunya sumber hukum. Yaitu dengan menerapkan seluruh aturan yang ada di Al-Quran. Yaitu jangan kemudian kita mengacuhkan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah mencurahkan isi hati dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Quran. Wa qala Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumi takhuzu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang diacuhkan. Apa itu pengacuhan Al-Quran? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, mengatakan, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajar. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka dia mengacuhkan Al-Quran. Ramadan ini adalah bulan di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandaan bacaan Al-Quran kita. Kemudian, tetapi apakah itu cukup disebut sebagai pengacuhan Al-Quran? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan lagi, man qara'al Qur'an wa lam yatadabbar ma'anihi faqad hajar. Barang siapa yang kemudian membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, maka dia telah mengacuhkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ayat tentang riba, Allah mengharamkan riba, tetapi masih berperilaku melakukan riba. Dan kita membiarkan para pencuri, ya, kemudian para pelaku-pelaku prostitusi, pornografi. Tetapi sebenarnya hal itu adalah hal-hal yang dilarang di dalam Al-Quran. Apakah cukup itu saja? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajar. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya tetapi tidak mengamalkannya, maka sungguh itu termasuk pengacuhan Al-Quran. Maka kehidupan kita bermasyarakat, bernegara yang tidak kemudian dilandaskan kepada Al-Quran, sungguh itu adalah suatu bentuk pengacuhan kita kepada Al-Quran. Di akhir kalam ini, Al-Fakir wal Hakir menyeru semua kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Royah TV rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan, bulan puasa ini adalah bulan Al-Quran.
bulan untuk memperjuangkan kembali tegaknya syariat di atas landasan Al-Quran. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.